Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syarudin, MPM 2001011041, Prodi PAI kelas E. Di sini saya akan mepresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Kontraksi Sintaksis Mata Kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andre Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Pembahasan. A. Pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan, dan kata tain yang berarti menempatkan. Jadi secara etimologi, menempatkan bersama-sama kata atau menjadi kelompok kata atau kalimat. Manaf menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Aisyah Kholik mendefinisikan bahwa sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mengkaji struktur frasa dan kalimat. Definisi itu menggambarkan bahwa wacana, kalimat, klausa, dan frasa merupakan bentuk atau satuan bahasa yang di dalamnya terdapat seluk-beluk yang perlu dibicarakan atau dikaji. Dengan kata lain, di dalam bentuk atau satuan bahasa itu terdapat unsur dan hubungan antar unsur yang perlu dikaji oleh sintaksis. Sebagai satuan bahasa, wacana memiliki unsur yang berupa kalimat-kalimat. Berikutnya, kalimat memiliki unsur yang berupa klausa-klausa dan frase. Frase memiliki unsur yang berupa kata-kata. Sebuah kalimat bisa hanya memiliki unsur yang berupa frasa saja atau kata saja, dan sebuah klausa memiliki unsur yang hanya berupa kata dan kata. Di sisi lain, sebuah frase bisa memiliki unsur yang berupa klausa, dan bahkan sebuah kata bisa memiliki unsur yang berupa frasa. Apa dilihat dari unsur terkecilnya, yaitu kata. Kata adalah unsur pembentuk frasa. Frasa adalah unsur pembentuk klausa. Klausa adalah unsur pembentuk kalimat, dan kalimat adalah unsur pembentuk wacana. Jadi wacana merupakan satuan bahasa yang tertinggi di hierarkinya. Kata merupakan satuan terkecil dalam kajian sintaksis. Wacana ialah satuan gramatikal yang berada pada tataran tertinggi dan terlengkap. Wacana biasanya direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh atau paragraf. Sintaksis hanya mengkaji satuan-satuan yang berupa frasa, klausa, dan kalimat. Kalimat ialah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun dan naik. Menurut batasan itu, kalimat dipahami sebagai satuan gramatik yang didahuluinya dan diakhiri oleh jeda panjang dan ditandai oleh intonasi naik turunnya. Naik turunnya intonasi akhir itu ditentukan oleh jenis kalimat. Kalimat berita memiliki intonasi naik turun, sedangkan kalimat perintah memiliki intonasi akhir naik, dan kalimat tanya memiliki intonasi akhir naik turun. Naik turunnya intonasi akhir itu merupakan tanda bahwa kalimat itu telah berakhir atau lengkap. Kalimat juga dipahami sebagai satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri atas klausa. Frasa ialah satuan bahasa yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Artinya, frase selalu terdiri atas dua kata atau lebih. Oleh karena itu, frase juga disebut kelompok kata. Di samping itu, frase tidak pernah melampaui batas fungsi. Artinya, frase secara keseluruhan selalu berada di dalam satu fungsi tertentu, yaitu S, P, O, P, E, L atau keterangan. Frase juga didefinisikan sebagai gabungan dua kata atau lebih yang hubungan diantaranya tidak bersifat predikatif, tidak boleh
yang satu sebagai subjek, yang lainnya sebagai predikat. B. Penggunaan alat sintaksis. Alat sintaksis ialah satuan bahasa atau cara yang digunakan untuk membangun konstruksi sintaksis, frasa, klausa, kalimat, dan wancana. Kancono dan Tridalaksana menyebutkan 4 macam alat sintaksis, yaitu urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas. Dengan menggunakan urutan, bentuk kata, intonasi, dan kata tugas yang berbeda-beda dapat dibentuk frasa, klausa, dan atau kalimat yang berbeda-beda. Konstruksi frasa pedagang sepeda dapat diubah urutannya menjadi sepeda pedagang. Demikian pula konstruksi frasa petani jeruk, petani ikan, gergaji mesin, dan rumah disewa dapat diubah urutannya menjadi jeruk petani, ikan pedagang, mesin gergaji, dan sewa rumah. Di samping penggunaan urut yang berbeda, pemakaian bentuk kata yang berbeda juga dapat digunakan untuk membentuk konstruksi sintaksis yang berbeda. Pemakaian kata menanamkan akan menghasilkan konstruksi sintaksis yang berbeda dengan penggunaan kata ditanam. Contohnya, petani mengambil singkong, singkong diambil petani. Perbedaan struktur atau urutan kata di dalam kedua konstruksi sintaksis itu disebabkan oleh adanya perbedaan bentuk kata yang digunakan. Apabila yang digunakan bentuk kata mengambil kata petani harus berada di posisi depan dan kata singkong berada di posisi belakang. Sebaliknya, jika yang digunakan bentuk kata diambil kata petani berada di posisi belakang dan kata singkong berada di posisi depan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat sejumlah kata tugas. Kata tugas juga disebut kata sarana. Kata tugas berbeda dengan kata penuh. Kata tugas hanya memiliki makna gramatikal dan tidak memiliki makna leksikal. Sedangkan kata penuh memiliki makna leksikal. Beberapa ciri yang biasa dipakai untuk mengenai kata tugas dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Jumlahnya terbatas. 2. Anggotanya tertutup. 3. Pada umumnya tidak dapat mengalami proses morfologis. 4. Pada umumnya tidak memiliki makna leksikal. 5. Digunakan dalam berbagai wancana dan fungsi penggunanya dikuasai oleh pemakai bahasa dengan secara dihafalkan. C. Konstruksi. Istilah konstruksi menunjukkan suatu konsep satuan yang bermakna. Konstruksi merupakan bangunan bahasa yang membentuk satuan-satuan bahasa yang bermakna dan minimal terdiri dari 2 unsur langsung. Unsur langsung sebuah konstruksi sintaksis adalah kata atau bentuk bebas, frasa, atau klausa. Konstruksi sintaksis merupakan satuan-satuan bahasa yang bermakna yang berupa frasa, klausa, dan kalimat. Contoh, rumah saya. Contoh, merupakan bentuk-bentuk konstruksi frasa. Terdapat ciri-ciri konstruksi sintaksis. 1. Unsur langsungnya berupa bentuk bebas atau kata. 2. Hubungan antar unsur langsungannya longgar. 3. Di antara unsur langsungannya dapat disisipi bentuk bebas atau kata lain. 4. Biasanya struktur unsur langsung tidak tetap. 5. Bentuknya berupa frasa, klausa, dan kalimat. Unsur-unsur suatu konstruksi dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, unsur yang secara langsung membentuk sebuah konstruksi. Kedua, unsur yang secara tidak langsung membentuk konstruksi. Sebuah konstruksi sintaksis berbentuk dari unsur-unsur langsungnya secara bertahap juga. 1. Apabila dilihat dari segi wujud unsurnya, unsur langsung suatu konstruksi sintaksis wujudnya dapat bermacam-macam. Jika konstruksi sintaksis berbentuk frasa, unsur langsungnya dapat berupa kata dan frasa, frasa dan frasa, atau kata dan klausa. Contohnya rumah kakak. Yang kedua, apabila sebuah konstruksi sintaksis berupa klausa, unsur langsungnya bisa berupa kata dan frasa, frasa dan frasa. Unsur langsung konstruksi sintaksis yang berbentuk klausa
Masing-masing unsur langsungnya berfungsi sebagai pokok dan sebutan. Kehadiran fungsi pokok dan sebutan dalam sebuah konstruksi inilah yang kemudian sebuah konstruksi sintaksis yang bersangkutan disebut klausa. Contoh Dewi Mahasiswa. D. Objek sintaksis. Sintaksis adalah ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wancana, kalimat, klausa, dan frasa. Jadi objek kajian sintaksis ialah wancana, kalimat, klausa, dan frasa dengan segala permasalahannya, baik mengenai hubungan bentuk maupun hubungan makna unsur-unsurnya. Walaupun setiap wancana, kalimat, klausa, dan frasa itu terdiri atas kata-kata yang merupakan unsurnya, kata bukan merupakan objek kajian sintaksis. Kata merupakan objek kajian morfologi. Di dalam sintaksis, kata diperlukan sebagai satuan terkecil pembentuk konstruksi frasa, klausa, dan kalimat. Wancana dalam bahasa Indonesia menampakkan berbagai bentuk dan sekaligus menampakkan berbagai makna yang dimilikinya. Demikian pula berbagai bentuk kalimat, klausa, dan frasa juga menampakkan berbagai makna yang dimilikinya. Oleh karena itu, seluk-beluk bentuk satuan gramatik wancana, kalimat, klausa, dan frasa dan seluk-beluk makna yang dimilikinya merupakan objek kajian sintaksis. Frasa di dalam kajian sintaksis sekaligus sebagai objek sintaksis diperlukan sebagai satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak berciri klausa dan pada umumnya menjadi unsur pembentuk klausa. Terutama unsur sebuah frasa itu tidak membentuk konstruksi klausa atau menjalin fungsi subjek dan predikat. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam sebuah frasa itu terdapat konstruksi klausa yang secara fungsional terdiri atas subjek dan predikat. Frasa rumah besar. Klausa rumah itu besar. Hubungan makna antar unsur langsung yang satu dan unsur langsung yang lain di dalam konstruksi frasa itu tidak bersifat predikatif atau bukan hubungan antar subjek dan predikat. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa unsur langsung sebuah klausa menampakkan hubungan predikatif, sedangkan unsur langsung pembentuk frasa tidaklah demikian. Artinya unsur langsung sebuah klausa sebagian mendukungi fungsi subjek dan sebagian yang lain menduduki fungsi predikat, serta keduanya menjalin hubungan prediktif. Di samping frasa dan klausa, kalimat juga merupakan objek kajian sintaksis. Berbagai bentuk kalimat yang menampakkan berbagai makna juga merupakan permasalahan yang dikaji, dideskripsikan, dan diterangkan jelaskan oleh sintaksis. Sebagai objek sintaksis, kalimat diperlukan sebagai sebuah konstruksi yang memiliki dua unsur, yaitu unsur segmental yang berupa kata, frasa, dan klausa, dan unsur suprasegmental yang berupa kesinyapan atau jeda dan intonasi. Panduan atau unsur segmental dan suprasegmental itu merupakan aspek bentuk kalimat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.